Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibharom Bila Iza dengan NIM 196.511 kelas C, Praktikum Database kelas C dengan dosen pengampu Ibu Anayatul Mardiah, Eskom dan Eskom MCS. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu BLT Application atau aplikasi BLT. BLT ini adalah singkatan dari bantuan langsung tunai yang berupa uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat miskin. Terdapat banyak orang yang menerima bantuan ini, bahkan beribu-ribu orang. Oleh karena itu, setiap apel desa yang mendata masyarakat hanya dengan cara manual ini sangat sulit ya, mengingat banyak yang menerima bantuan ini. Dengan begitu saya tertarik untuk membuat aplikasi ini agar mempermudah cara kerja pendataan tersebut. Oke. Mengapa saya membuat aplikasi BLT ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebenarnya BLT ini, bantuan ini nih ada dari beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak diterapkan secara terus-menerus. Pernah dihapus, pernah juga diterapkan seperti itu. Nah, pada saat pandemi ini berlangsung, karena adanya virus corona ini mengakibatkan pandemi yang mana banyak pekerja kantor di PHK, banyak pedagang yang tidak diperbolehkan untuk membuka warung, membuka restoran karena tidak diperbolehkannya untuk berkerumunan karena untuk mencegah virus corona ini. Nah, dari itu dapat menghambat kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebenarnya kebutuhan ekonomi masyarakat ini sulit ketika terjadi pandemi ini. Ketika ada pandemi ini, kebutuhan masyarakat ini sangat sulit. Apalagi dengan harga bahan pokok yang meningkat. Dari situ masyarakat berinisiatif untuk menyalurkan bantuan langsung tunai ini yang berupa uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat miskin, pemerintah dengan memberi wewenang kepada kepala desa, yang nantinya kepala desa memerintahkan kepada apel desa untuk mendata masyarakat yang menerima bantuan ini, yang akan menerima bantuan ini. Dengan catatan masyarakat ini mengumpulkan kartu identitas seperti NIK, nomor KK dan seterusnya. Pada aplikasi yang saya buat ini, saya membuat 5 tabel dengan tabel pertama yaitu pemerintah, kedua kepala desa, apel desa, masyarakat, dan yang kelima ini objeknya yaitu bantuan BLT, bantuan langsung tunai. Pada setiap tabelnya di sini saya ada relasi yang menghubungkan setiap tabelnya. Terdapat 5 relasi juga. Nah, dari kelima tabel ini saya jadikan kelas. Setiap tabelnya saya jadikan kelas. Sekarang kita masuk pada ini. Jadi di sini saya membuat 7 kelas. Yang pertama kelas koneksi. Koneksi ini harus ya, karena dengan koneksi ini kita setiap kelas, bahkan setiap metode ini terdapat pemanggilan koneksi karena untuk menghubungkan nanti pada aplikasi MarianDB. Nah, ada apel desa, bantuan, kepala desa, masyarakat, menu, pemerintah. Nah, kelas menu di sini adalah kumpulan dari setiap menu-menu, seperti menu apel desa, bantuan, kepala desa, masyarakat, dan pemerintah. Seperti itu. Nanti akan menjadi menu utama, yaitu adalah kelas menu di sini. Oke, pada kelas koneksi di sini terdapat try koneksi, before manager get connection. Yang di sini ada DDBO. Ini adalah aplikasi yang kita gunakan yaitu MarianDB. Terus Locadet. Terus yang di sini ini database yang kita gunakan pada MarianDB. Dan ini usernya,
Dan di sini user, di sini passwordnya. Karena passwordnya saya menggunakan NIM saya, maka di sini saya ketik NIM saya. Untuk membuktikannya, kita lihat di sini ya, di aplikasi ImbalanDB-nya. Passwordnya adalah 1965511 seperti ini. Nah, kita coba show database. Nah, karena di sini tadi saya menggunakan project 1965511. Nah, di sini kita menggunakan project 1965511. Nah, keliru ya, kurang use-nya. Project use ini itu menggunakan, dalam artian berarti kita untuk menjalankan tabel, untuk menampilkan tabel, untuk membuat tabel nanti akan menggunakan database project 1965511 seperti itu. 1965511. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita show tabel. Nah, terdapat 5 tabel kan, sama seperti di sini. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada menu ya, kelas menu dulu ya. Saya implementasikan desainnya dulu ya. Nah, pada kelas menu ini desainnya seperti ini. Seperti ini. Di sini ada tombol data BLT. Ini berarti menu data BLT, menu data penerima, menu apel desa, menu kepala desa, menu data pemerintah serta logout. Masalah di BLT application. Selamat datang di aplikasi BLT. Untuk shortnya, short kodenya. Karena di sini menu ini berisi dan menu utama ini berisi setiap menunya, oleh karena itu saya memanggil, karena nanti ketika klik ini, klik tombol ini, maka akan mengganti tampilan dengan tampilan menu data BLT seperti itu. Kemudian sama dengan data penerima, ketika kita mengklik tombol data penerima ini, kemudian secara otomatis nanti akan muncul tampilan menu data penerima seperti itu, sama dengan data apel desa, data kepala desa, data pemerintah, terkecuali dengan logout. Logout di sini adalah keluar. Ini yang akan menyudahi aplikasi ini. Ketika kita mengklik logout ini, maka kita akan benar-benar keluar dari aplikasi ini. Oke, kita lihat karena di sini berisi tentang menu ini. Menu semua menu setiap menunya kan terdapat pada kelas menu ini ya. Oleh karena itu kita pada codingan kelas menu ini saya berisi tentang pemanggilan. Di sini ada. Sini langsung ya, private void data BLT. Yang tadi menu data BLT, yang tadi tombol data BLT itu ketika kita mengklik maka nantinya akan muncul tampilan menu data BLT. Yang mana menu data BLT itu terdapat pada kelas bantuan. Nah, dengan begitu saya di sini memanggil kelas bantuan dengan variabel baru, yaitu BA, new method bantuan seperti itu. Nah, ini nantinya untuk menampilkannya. Sama juga dengan data penerima, menu data penerima yang ketika kita mengklik maka akan muncul menu data penerima, sedangkan menu data penerima ini terdapat pada kelas masyarakat. Oleh karena itu saya memanggil data masyarakat dengan variabel baru yaitu MA. Sama juga dengan data kepala desa. Juga ada data apel desa, data pemerintah, semuanya sama kecuali di sini logout yang berbeda. Kenapa logout sendiri kan tadi untuk keluar dari aplikasi ini sendiri. Jadi dari itu di sini kita memanggil data untuk
bisa keluar dari aplikasi ini, yaitu dengan memanggil sistem X. Nah, secara otomatis nanti kita akan keluar dari aplikasi ini seperti itu. Nah, udah ya. Kemudian kita masuk dan tadi bantuan, karena di sini adalah menu pertama yang akan tampil. Nah, pada bantuan di sini, tampilan pada bantuan di sini, pada kelas bantuan ini menu data BLT. Di sini terdapat 5 variable name, yaitu ID bantuan, tanggal, total bantuan, jumlah penerima, serta jenis bantuan. Dengan ada text field-nya, text field ini berfungsi nanti untuk mengisi berapa ID bantuannya, seperti itu, tanggal berapa untuk tanggalnya, seperti itu, total bantuannya berapa gitu, jumlah penerimanya, jenis bantuannya apa, seperti itu. Di sini database dan nantinya untuk menyimpan. Nah, di sini saya setiap menunya sama, tampilan setiap menunya hampir sama. Hampir samanya apa gitu ya? Hampir samanya di sini saya hanya mempower atau mengutamakan 4 tombol ini, yaitu tombol hapus, edit, simpan, dan keluar. Saya hanya mengutamakan 4 tombol ini. Kenapa dengan gitu? Karena dengan 4 tombol ini dapat menjalankan aplikasi ini, karena 4 tombol ini yang akan membantu menjalankan aplikasi ini, yang akan mengelola aplikasi ini gitu. Entah nanti kita menghapus, mengedit, simpan, bahkan keluar, seperti itu. Keluarnya di sini nih, nanti akan keluar ke menu utama, seperti itu. Oleh karena itu pada setiap kelasnya, karena saya samakan hanya mempower atau mengutamakan 4 tombol ini, jadi saya hanya mengoding atau menjalankan 4 tombol ini pada shortcode-nya. Kita lihat di sini ya. Teks tanggal. Tuh, kan ada di sini. Nah, ada metode edit, action performance yang tadi tombol edit, yang mana berfungsi nanti untuk mengedit ya. Pada tombol edit ini di sini saya mendeklarasi serta inisialisasi ya variabel name. Setiap variabel yang digunakan pada kelas bantuan ini terdapat 5 variabel, yaitu ID bantuan, tanggal, total bantuan, jenis bantuan, serta jumlah penerima. Dengan memanggil ini text field ID bantuan, teks tanggal, teks total bantuan, ya ini nih tadi yang putih itu yang berfungsi untuk mengetik entah berapa ID bantuannya, seperti itu. Nah, tidak lupa di sini memanggil koneksi, yang mana saya telah jelaskan tadi pada awal kalau kelas koneksi ini pada setiap kelas, bahkan setiap metodenya dipanggil untuk apa? Yang nantinya ini kan berfungsi penting untuk menyimpan datanya kepada yang tersimpan nantinya pada MarianDB, karena nanti kita akan melihat tersimpan atau tidaknya nanti terlihat pada MarianDB-nya nanti, oke? Lanjut kita koneksi dengan membuat variabel seperti ini. Nah, string SQL di sini ini sama dengan ketika kita menggunakan MarianDB database. Mengapa begitu? Karena ketika kita menggunakan MarianDB atau database, data untuk mengedit ini, maka kita menggunakan shortcode itu update, kemudian update, terus nama tabel, set, kemudian nama kolom kan seperti itu. Di sini update karena nama tabelnya itu bantuan, kemudian set tanggal, ini tanggalnya berapa, total bantuannya, jenis bantuannya, jumlah penerimanya, where ID bantuan dengan memanggil ID bantuan, seperti itu. Ini sama persis seperti ketika kita menggunakan ID bantuan, ketika kita menggunakan
aplikasi MarianDB-nya seperti itu. Kemudian di sini kita memanggil. Kenapa di sini tidak terdapat ID bantuan? Karena pada ini yang bertipe primary key itu tidak boleh ditaruh di sini seperti itu. Integer primary key itu tidak boleh taruh di sini. Kemudian di sini ada kondisi. Maaf. Di sini terdapat kondisi yang mana apabila A atau nilai itu sama dengan 1, maka Jepsen Pen ini berfungsi untuk menampilkan pop-up ya. Pop-up itu kayak message ya, atau pesan dialog seperti ini. So, message dialog. Ini nanti kalau ketika nilainya sama dengan 1, maka nanti akan menampilkan pesan update data berhasil seperti itu. Ketika update data berhasil, kemudian di bawahnya ini nanti kan ada OK seperti itu. Ketika kita mengklik OK di sini, maka di sini akan memanggil metode kosong, metode tampil, metode bersih. Kenapa? Di sini metode ini nih sudah ada di atas ya. Nah, ini. Kenapa ketika nilai sama dengan 1 kemudian menampilkan data berhasil, kemudian kita klik OK, kemudian nanti metode kosong tampil bersih ini akan menjalankan tugasnya, yaitu ketika kita mengklik OK, maka data yang awalnya kita tulis itu bersih, hilang. Maksudnya hilang di sini udah hilang. Karena kenapa kok hilang? Karena udah tampil atau udah tersimpan di MarianDB-nya seperti itu. Tetapi ketika ketika tidak sama dengan 1 nilainya, maka Jepsen Pen akan menampilkan pesan, yaitu data gagal diupdate seperti itu. Sama juga dengan hapus, metode hapus sama ya. Sama di sini mendeklarasikan inisialisasi integer ID bantuan. Kemudian pemanggilan koneksi sama ya, karena setiap metode itu pasti memanggil koneksi gitu. Karena untuk menjalankannya itu, karena ketika kita menghapus data, otomatis data yang ada di aplikasi MarianDB-nya itu akan terhapus jika kita benar menggunakan koneksinya ini gitu. Terus nanti ini ketika kita klik tombol hapus tadi akan muncul Jepsen Pen ini akan menampilkan cover dialog, yaitu apakah ingin menghapus data ini seperti itu. Jika kemudian di sini ada keterangannya, maksudnya di sini pemanggilan koneksi lagi. Kemudian di sini string SQL-nya, string SQL di sini sama ya kayak tadi. Ini sama ketika kita menggunakan aplikasi MarianDB-nya tadi dengan delete from bantuan per ID bantuan seperti itu. Nah, memanggil ID bantuan ketika kita mendelete pasti akan menghapus seperti itu ya. Kemudian sama di sini ada kondisi yang mana jika nilainya sama dengan 1, maka Jepsen Pen akan memanggil atau menampilkan pesan, yaitu hapus data berhasil seperti itu, yang kemudian akan memanggil metode kosong tampil bersih seperti itu. Yang sama fungsinya untuk seperti tadi, yang akan membersihkan data yang semula ada gitu loh. Ketika udah hapus data berhasil, kemudian OK seperti itu, udah bersih gitu. Kemudian di sini ada metode simpan. Metode simpan ini sama ya, mendeklarasikan semua variabel. Ini loh. Sama, mendeklarasikan semua variabel yang ada pada kelas bantuan ini. Kemudian pemanggilan metode, kemudian pemanggilan kelas koneksi seperti itu. Pada string SQL-nya di sini ketika kita menyimpan, otomatis ketika kita menyimpan pada aplikasi MarianDB kan, kode yang digunakan untuk menyimpan pada aplikasi MarianDB itu kan menggunakan insert into, terus kemudian nama tabel bla 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 seperti itu. Nah, di sini sama.
Kita menggunakan insert into nama tabel, yaitu bantuan, kemudian nama kolom yang akan disimpan, otomatis kan dipanggil semua data yang disimpan, atau karena ini metode simpan otomatis dipanggil semua ya datanya, karena ini metode simpan yang berarti menyimpan semua data. Berarti ini kayak gitu, manggil semua, bahkan ada ID bantuan, tanggal, total bantuan, jenis bantuan, intinya variabel name yang ada pada kelas bantuan di sini dipanggil semua seperti itu. Sama di sini ada kondisi, jika nilainya sama dengan 1, maka job sampel akan menampilkan pesan itu simpan data berhasil, seperti itu ya. Kemudian menampilkan ini ya, sama ya, metode kosong tampil bersih yang akan menjalankan tugasnya seperti itu. Nah, berbeda dengan metode-metode yang lain, dengan 3 tombol yang lain, tombol keluar ini berbeda sendiri. Kenapa? Karena fungsi tombol keluar di sini tadi kan, fungsi tombol keluar di sini ini berfungsi untuk keluar dari tampilan menu bantuan, tampilan menu BLT ini ke menu utama. Ke menu utama yang artinya keluar dari menu bantuan BLT ke yang artinya keluar dari menu BLT yang nantinya menuju ke menu utama. Oleh karena itu, pada metode keluar di sini saya memanggil menu, kelas menu yang nantinya yang akan dituju ketika kita mengklik tombol keluar di sini akan menampilkan menu utama seperti itu. Makanya di sini saya akan memanggil kelas menu dengan variabelnya yaitu mn, sama dengan tadi ya, di kelas menu yang memanggil setiap menunya seperti itu. Kemudian masyarakat, sebenarnya saya sama sih, saya membuat desain kelasnya itu sama, yang membedakan tuh hanya variabel name-nya saja gitu. Ininya juga sama, hanya 4 tombol di sini. Aduh. Ya, 4 tombol yang berfungsi. Terus codingannya juga sama seperti itu. Nah, ini sama. Bedanya nah, di sini update masyarakat karena nama tabelnya yaitu masyarakat. Begitu, seperti itu ya. Juga kepala desa sama, apel desa juga sama, kepala desa sama, pemerintah juga sama, seperti itu. Semuanya sama, hampir sama. Oleh kan, jadi kita langsung jalan aja ya, langsung menjalankan. Langsung kita menjalankan saja. Oke. Kita hapusin dulu. Kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi kesalahan. Mencoba menunggu proses ya. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah tampilan menu utama tadi ya. Tampilan menu utama dari aplikasi BLT seperti itu. Ahlan wa sahlan fi BLT application. Kemudian kita lakukan ini ya, biar nanti kita gampang untuk mengeceknya. Kita masuk pada data BLT. Oke. Nah, kemudian masuk menu data BLT seperti ini ya. Kita klik di sini 196.511. Tanggalnya tanggal berapa sekarang? 25 ya kalau nggak salah. Total bantuannya 1 juta. Kok 1 juta? Bodo amat nolnya berapa. Jumlah penerimanya orang. Ini bantuannya uang. Ketika kita coba edit, kita play juga ya. Kita ikuti saja alurnya. Karena
di sini saya akan mencoba menyimpan, karena untuk membuktikan pada data ini tersimpan tidak pada aplikasi MariaDB-nya seperti itu. Karena pada aplikasi MariaDB-nya sendiri saya belum sama sekali mencoba atau menginsert atau menginputkan data pada aplikasi MariaDB-nya sendiri. Jadi nanti kita akan menyimpan terlebih dahulu apakah ini tersimpan atau tidak, seperti itu. Oke, ini ya, kita lihat simpan data berhasil, kemudian klik OK. Dan nantinya tadi ada kondisi yang jika nilainya if sama dengan 1 gitu, yang nantinya simpan data berhasil, kemudian ada OK, kita klik OK, yang nantinya akan memanggil metode bersih tampil kosong, seperti itu. Inilah fungsinya. Kita coba klik OK ya, kemudian kita perhatikan yang ini text feednya 196.511 tanggal 25 seperti itu. Ini akan hapus dengan sendirinya, akan kosong. Nah, seperti itu, kosong kan? Inilah fungsi dari tadi. Kemudian kita klik ya di sini. Tadi itu select from bantuan ya. Nah, kan udah ada ya. Berarti udah berhasil ya. Kita coba di sini fungsi keluar nanti kemana? Fungsi keluar ini ke menu utama, kita keluar chat. Kemudian kita masuk pada data penerima. Nah, masuk. Dan di sini kita klik 196.509. Kemudian nicknya sembarang ya, 123. Ini hanya sebagai contoh. Seperti itu. Namanya kasih nama saya halo. Ya. Izan tanggal lahirnya. Siapa? 10/10/2001. Alamat Bangkalan. Alamatnya Bangkalan, tempat lahirnya Sampang, kok gitu ya, karena saya pindahan ya. Nomor telepon. Kita coba edit. Kenapa data gagal di sini? Karena di sini apa namanya ya, belum menyimpan sama sekali, seperti itu. Kemudian kita simpan. Oke, kita berarti simpan. Ini akan kosong. Ya, akan kosong. Kita coba lihat di select from masyarakat. Nah, kemarin belajar, nah kan berhasil. Berarti ini benar gitu ya. Fungsi koneksinya benar-benar berfungsi. Kita benar-benar tempatnya itu tepat sekali gitu. Gimana ya? Kita cara memanggil koneksinya itu benar, cara membuat kelas koneksinya berarti udah benar, seperti itu. Kita keluar ke menu utama, kemudian data apel desa, ID-nya 1234 sembarang ya, namanya Muhammad, karena nama maka huruf kapital berbeda, Muhammad Huda. Nah, di sini emailnya mhuda@gmail.com. alamatnya Bangkalan. Karena ketika ketika error ataupun ini tidak berfungsi seperti itu, maka ketika kita mengklik setiap tombolnya ini tidak akan muncul pop up seperti ini, tidak akan muncul pop up seperti ini, malahan nanti terdapat error seperti itu. Kemudian kita lihat select. Nah, benar ya. Kemudian kita keluar, kita masuk ke data kepala desa sembarang. Namanya siapa ya? Khairul Iman, gitu aja ya. Ini nama adik saya.
apakah alamatnya Bangkalan dan Duri Simedi sama, kemudian simpan. Oke. Nah, kita lihat di sini, select apa tadi, kepala desa ya, desa. Nah, Hoirumam. Kemudian yang terakhir kita keluar, yang terakhir ini kepala desa. Udah ya, kepala desa ke pemerintah. Sembarang namanya Muhammad Idris. Kalau cowok kan identik dengan Muhammad ya, Muhammad Amin. amin@gmail.com. Kemudian alamatnya Bangkalan Madura, kurang A-nya. Kemudian kita coba edit. Oke, hapus, menu, simpan. Oke, kita lihat di sini, select from pemerintah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, dari situ sudah membuktikan bahwa aplikasi yang saya buat ini dengan koneksi pada MariaDB-nya berfungsi, karena ketika saya memanggil atau melihat pada aplikasi MariaDB-nya, apakah yang tadi saya simpan pada tampilan pada aplikasi ini, apa tampilan ini berfungsi, tersimpan pada MariaDB ini, terbukti karena tersimpan ya pada aplikasi MariaDB-nya. Kemudian saya keluar, di sini ada logout, yaitu menu terakhir pada menu utama di sini, atau tombol terakhir pada menu utama ini yang berfungsi nantinya keluar dari tampilan ini, atau benar-benar keluar dari aplikasi ini. Kita coba klik logout. Habis ini sebelumnya saya sudahkan, karena saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya sama-sama belajar. Saya mohon maaf bila dapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.